teman-teman semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, baik teman-teman semuanya, selamat malam. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya berharap Anda sehat-sehat, tetap stay di rumah, tetap mengikuti protokol yang ada, jaga kesehatan. Yang penting adalah selalu kita saling mendoakan untuk sehat. Baik teman-teman semuanya, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Anjar Setiono. Latar belakang tadi sudah disebutkan oleh MC yang luar biasa, Mbak Dita, beliau dari Lampung, ya, dari Lampung. Beliau kalau tidak salah peringkat bintang 7, ya luar biasa, cantik, bintang 7 lagi ya. Sebentar lagi naik bintang 8, wah sudah di peringkat nasional yang tertinggi ya. Ya, jadi saya latar belakang, saya seorang engineer di bidang terowongan. Kelihatannya nggak ada hubungannya ya, bidang terowongan dengan menjalankan bisnis seperti ini. Terus kemudian saya tinggal di kota Yogyakarta, Bapak Ibu. Ya, jadi cukup jauh nih, MC-nya di Lampung, saya tinggal di kota Yogyakarta. Ya, malam hari ini saya akan Bapak Ibu mungkin tips yang mungkin ditanyakan sebagian orang atau mungkin banyak orang, bahwa bagaimana sih Pak Anjar memilih suatu multi level yang baik. Ya, karena kita sering nih di luaran sana tuh mendengar, wah saya ketipu dengan multi level A, ya saya dibohongi dengan multi level B, ya kok di multi level ini kok saya nggak jenjang karirnya nggak naik-naik dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya, seperti itu ya. Perlu Bapak Ibu ketahui, saya sudah 18 tahun menjalankan di sini ya. Bayangkan 18 tahun itu bukan waktu yang lama ya. Bukan waktu yang lama, maksudnya 18 tahun. Jadi bukan waktu yang sebentar maksudnya. Dan pasti ada sesuatu Bapak Ibu kalau seseorang bisa bertahan sampai sedemikian lama. Ya, banyak leader-leader juga di Tiansi yang bertahan sedemikian lama ya. Terus kemudian lagi ini juga mungkin menjawab pertanyaan teman-teman yang baru, bahwa bagaimana sih kok mereka bisa bertahan seperti itu? Bisa bertahan seperti itu. Ya. Atau mungkin juga menjawab pertanyaan teman-teman semua di luar sana, bagaimana nih memilih yang benar, yang sehingga saya nggak kejeblos. Oke, malam hari ini saya akan memberikan tips kepada Anda semuanya berdasarkan pengalaman saya selama 18 tahun saya menjalankan bisnis ini. Baik, teman, apapun bidang usahanya, ya apapun bisnis yang Anda pilih, Anda harus ketahui yang namanya batasan-batasan, atau kami menyebutnya adalah parameter. Ya, Anda harus tahu itu dulu. Jadi jangan main asal pilih, gebiah uyah seperti itu ya, langsung mengambil keputusan. Enggak. Anda harus lihat dulu parameter-parameternya. Ya, apa sih parameternya? Nah, saya akan sharing pada Anda dalam memilih bisnis multi level. Anda ada saya berikan 7 tips atau 7 parameter ya, bagaimana kita memilih multi level yang baik. Tujuannya supaya Anda tidak kejeblos, tidak salah, ya, tidak salah melangkah dan sebagainya. Oke. Saya akan memulai dengan langkah yang pertama atau parameter yang pertama, yaitu parameter pertama dalam Anda memilih suatu multi level itu dilihat perusahaan. Jadi nomor 1 adalah Anda lihat perusahaan. Nah, dari perusahaan ini yang perlu Anda amati, Anda cermati, Anda ketahui adalah pertama, dia punya pabrik sendiri nggak? Nah, ini penting teman-teman. Ya, harus kalau Anda ditawari suatu multi level, tanyakan dia punya pabrik atau tidak. Nah, kenapa ini penting? Karena begini teman-teman, kalau suatu perusahaan pabriknya masih numpang, ini sangat berpengaruh sekali kepada harga. Ya, maksudnya gini, kalau teman-teman misalnya pemilik perusahaan nih, ya, pemilik perusahaan, terus kemudian saya sebagai tenaga pemasarnya, sebagai tenaga marketingnya. Nah, kemudian saya bisa memasarkan produk Anda dengan omset yang luar biasa nih. Omsetnya bagus, penjualannya bagus, sehingga omsetnya besar. Nah, saya yakin Anda sebagai pemilik itu punya kecenderungan untuk menaikkan harga.
Kenapa? Anda pengen untung lebih kan? Pengen untung lebih banyak lagi kan? Sehingga kita naikkan lagi harganya supaya mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, dalam industri multilevel, kalau perusahaannya masih menumpang seperti ini, yang terjadi apa? Pasti ada perubahan di harga, ya kan? Pasti ada perubahan di harga. Nah, kalau terjadi perubahan di harga, ya pasti ada perubahan di marketing plan-nya. Seperti itu. Di sistem penjualannya pasti terjadi perubahan. Ya, kalau harganya turun naik turun, bukan turun naik, naik terus ya naik, nggak apa seperti itu. Yang repot siapa? Yang repot adalah distributornya. Karena apa? Biasanya kalau sudah menyangkut perubahan harga, menyangkut pula perubahan marketing plan. Kalau sudah menyangkut perubahan marketing plan, yang terjadi apa? Perubahan strategi juga. Nah, ini pusing kalau seperti itu. Setahu saya perusahaan Tianxi itu kalau tidak salah baru sekitar 5 kali, kalau tidak 5 apa 6 kali lah terjadi kenaikan harga. Ya, tepatnya saya lupa. Tapi dalam kurun waktu berapa? 18 tahun. Berarti apa maksudnya? Ya, berarti Tianxi menaikkan harga tuh hitung-hitungan betul gitu. Dia memperhatikan betul. Biasanya kalau kenaikan harga itu tidak jauh-jauh dari namanya kenaikan dolar ya. Mata uang, atau biasanya berkaitan dengan politik, nah, seperti itu. Nah, Anda bisa lihat Tianxi selama 18 tahun tuh kenaikan harganya boleh dikatakan kecil lah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau punya pabrik sendiri itu kita aman teman-teman ya, sangat-sangat aman. Kenapa? Karena pabriknya milik sendiri. Lain kalau produknya numpang ya, produksinya numpang. Nah, ini harus kita waspadai ya. Jadi dari perusahaan yang Anda lihat pertama, kriteria yang kita pertama adalah pabriknya harus punya sendiri. Oke, yang kedua apa? Yang kedua adalah kantor pusat, teman-teman. Nah, apa sih maksudnya kantor pusat? Gini, teman-teman. Kalau suatu perusahaan katakanlah masuk ke negara kita, Indonesia, dia harus punya perwakilan di sini. Ya. Nah, kita lihat kantor pusatnya. Ya, oke, lokal Indonesia misalnya ada. Tapi kita juga harus tahu apakah di luar negerinya juga ada. Maksudnya di induknya ada nggak? Gitu. Ya, di induknya ada nggak? Punya nggak dia nih induknya nih? Nah, cilakanya ada beberapa multi level yang saya ketahui berdasarkan pengalaman, ada beberapa multi level yang kantor lokalnya Indonesianya ada, ya. Luar negerinya nggak ada, induknya nggak ada. Ya tadi numpang lagi. Seperti itu. Kalau Anda pengen tahu ya, itu coba Anda jalan-jalan ke daerah Mangga 2, di sana banyak ruko-ruko yang menawarkan yang produknya multi level semua. Ya, Anda bisa lihat di sana banyak sekali, berderet-deret gitu ya. Tapi anehnya ada yang umurnya 4 bulan, 6 bulan, 1 tahun, itu ganti lagi. Nah, Anda bisa bayangkan kalau Anda mengikuti suatu perusahaan yang kantor pusatnya seperti itu, abal-abal ya. Buka tutup ganti lagi seperti itu. Saya juga pernah ke Batam melihat juga ya. Aneh juga nih. Ini baru lihat ke sana ada, wah dia nawarkan gencar bla 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 begini. Tapi begitu berapa waktu itu umurnya nggak sampai 6 bulan, sudah tutup lagi, sudah ganti baru lagi. Nah, kira-kira kalau teman-teman mengikuti hal kayak gini, apa ya yakin masih mau diikuti? Oke. Jadi, perusahaan punya pabrik sendiri, kemudian kantor pusatnya yang perlu Anda lihat. Berikutnya lagi bicara internasional nih. Ya. Kalau suatu perusahaan multilevel mengatakan perusahaannya adalah internasional, ya Anda juga harus lihat ya jaringannya seberapa banyak. Seperti itu. Ya, jaringannya seberapa banyak. Kalau baru 5, 10, ya 20 negara, menurut saya itu tidak internasional. Ya, menurut saya tidak internasional. Kenapa? Ya baru sedikit, mana orang kenal. Bayangkan, kalau baru berapa negara, mana orang tahu. Ya. Beda dengan Tianxi. Tianxi, saya sudah lihat pabriknya, berulang kali ke sana, ya. Bahkan update terus pabriknya. Di sana sudah ada museum, sudah ada selain pabrik museum, hotel, university, rumah sakit, ya. Dan kalau satu hari Anda ke sana itu nggak selesai keliling-keliling itu, karena begitu luasnya di Tianjin sana. Dan kami para leader-leader internasional tuh pasti dapat kunjungan terus ke sana. Jadi update terus beritanya di sana. Ya. Jadi Anda lihat dulu jaringan internasionalnya, baru berapa negara.
Tiansi sudah ada di 190 negara perwakilannya, ya 110 negara di yang sudah buka kantor cabangnya. Berarti apa? Ya sudah internasional gitu. Umurnya sudah lebih dari 20 tahun, perusahaan yang besar, yang kuat, yang kokoh. Ini yang perlu Anda ikuti. Jadi Anda harus juga mencermati itu, teman-teman, ya. Jadi oke, poin yang pertama ya, yang jelas adalah tadi perusahaan. Dari perusahaan yang bisa kita lihat apa? Dia harus punya pabrik sendiri. Ini penting, ya. Yang kedua adalah dia juga harus punya kantor perwakilannya, ya, nyata bisa kita lihat, ya. Terus kemudian yang ketiga, jaringan internasional, ya. Oke, kalau poin pertama ini sudah oke, ya, maka kita perlu lihat poin yang kedua, ya, parameter yang kedua. Jadi sekali lagi teman-teman, saya ingatkan bahwa ini nggak bisa dipisah-pisah, ya, nggak bisa dipisah-pisah. Oke, poin yang kedua adalah produk. Nah, ini menarik nih, produk, ya. Kenapa kok produk? Karena gini, di luaran sana pasti Anda ditawari banyak produk. Dan saya akui, ya, produk multi level itu nggak ada yang jelek. Produk multi level itu TOP BGT, top banget. Ya. Cuman ada yang membedakan. Apa? Segmennya dulu main di mana? Ini perlu Anda ketahui nih. Karena secara umum produk itu mainnya ada di segmen primer dan ada di segmen sekunder. Nah, segmen primer ini apa sih? Jelas kalau produk Tiansi berada di segmen yang namanya primer. Apa itu? Kesehatan. Semua butuh yang namanya sehat. Ya, nggak ada orang yang nggak butuh sehat. Semua butuh yang namanya sehat. Semua perlu yang namanya kesehatan. Ya, jadi kita sudah tepat bermain di segmen yang tepat. Nah, Anda bisa lihat di luar yang istilahnya mainnya di sumur dapur kasur. Jadi peralatan apa di sumur, ya, peralatan mandi dan sebagainya. Terus kemudian peralatan dapur, ya. Terus peralatan sumur dapur kasur lah istilahnya. Nah, coba Anda lihat perusahaan yang bermain seperti itu nggak cuma perusahaan multi level. Ya, Anda bisa dapatkan barang yang sama itu ada di Indomaret, Alfamaret. Jadi Anda bisa bayangkan dong, barang yang sama ada di Indomaret dan Alfamaret dan jauh lebih murah. Kira-kira konsumen pilih yang mana? Pasti pilih yang di Alfamaret dan Indomaret, kan seperti itu. Nah, coba lihat produk Tiansi, ya. Kita lihat produk kalsium, ya. Produk kalsium Anda mau cari di mana yang dosis tinggi? Saya punya downline, ya, punya jaringan. Beliau seorang atlet terjun payung. Beliau pernah jatuh, ya, tulangnya remuk dan dia harus disuntik dengan kalsium dosis tinggi. Waktu itu kejuaraan di Abu Dhabi. Bayangkan di luar negeri dia harus cari kalsium dosis tinggi. Begitu pulang ke Indonesia dia lebih bingung lagi. Dia harus cari di mana kalsium dosis tinggi. Nah, Tiansi ternyata jawabannya. Dalam waktu kurang lebih 6-8 bulan yang tulangnya remuk waktu jatuh itu sembuh kembali. Ini luar biasa, teman-teman. Ya. Jadi produk kalsium dosis tinggi cuma Tiansi yang mengeluarkan. Di lain nggak ada. Ya, sudah dijelaskan dalam presentasi bahwa kandungan di kalsium Tiansi itu 90%. Bayangkan bisa menyembuhkan tulang yang patah. Ini luar biasa produknya, teman-teman. Jadi bicara produk adalah kita lihat mainnya di segmen apa? Primer atau sekunder, ya. Kalau mainnya di sekunder mendingan Anda lupakan. Tapi kalau Anda main di primer, kesehatan, oke, boleh Anda ambil. Seperti itu. Dan ada tambahan lagi. Nah, kalau bicara produk ini ada tambahan yang luar biasa. Saya sebagai seorang muslim, di sini dikatakan produknya halal. Wah, ini luar biasa nih, ya. Teman-teman, bagi saya seorang muslim tadi sekali lagi ini suatu sertifikat yang luar biasa kalau produknya halal. Karena kalau tidak produknya halal saya juga nggak mau, teman-teman. Ya, produknya halal. Dan saya melihat sendiri. Jadi bagi teman-teman yang khawatir, oh apa iya benar Pak? Nah, sekarang saya bagikan sharingnya kepada Anda semuanya bahwa apa yang saya lihat ke sana betul. Produknya dari ekstraksi sumsum tulang sapi yang ada di Monggol. Jadi bukan yang ada di Wonosari, ya, bukan ada yang ada di mana lagi, ya, di Bantul, enggak, ya.
ada yang di Monggol. Kenapa dipilih Monggol? Karena dataran tinggi yang terbebas dari yang namanya polusi. Oke. Nah, teman-teman, jadi produk, terus kemudian lagi ada sertifikasi. Produknya ada sertifikasinya. Ya, bahkan produknya juga mendapatkan penghargaan. Yang saya lihat adalah penghargaan yang luar biasa ini dari Badan Aeronautika dan Aerospace-nya Rusia. Ini suatu penghargaan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena produk Tianxi dibawa ke luar angkasa. Gitu. Nah, ini kadang-kadang menjadi perdebatan nih teman-teman. Jadi kalau saya boleh saran, kalau Anda nanti ditawarkan produk-produk yang lain, ya biasanya adu debatnya tuh di sini. Ya, masing-masing mengatakan bahwa produknya lebih bagus. Oke, Anda cukup mengatakan kita lihat parameter yang ketiga, seperti itu ya. Ya, jadi Anda nggak perlu adu debat, adu argumen mengenai produk, karena semua produknya bagus. Saya yakin, saya melihat produk multilevel tuh bagus-bagus. Ya, nggak ada yang jelek, boleh dikatakan hampir 80%, 90% itu produknya bagus. Hanya sekarang kita lihat segmennya main di mana. Oke. Nah, berikutnya adalah coba kita lihat lagi nih parameter yang ketiga. Apa itu parameter yang ketiga? Jadi teman-teman harus pahami juga, yaitu namanya marketing plan. Ya, sistem pemasaran yang dibuat oleh perusahaan itu. Nah, apa nih sistem marketing plan-nya? Di dunia industri multilevel ada secara umum teman-teman ada 3 ya. Ada 3 sistem pemasaran. Yang pertama adalah binary. Ya, binary itu apa sih? Kiri kanan seimbang nih, kiri kanan seimbang. Ya. Terus kemudian matahari itu melebar sebanyak-banyaknya. Nah, yang ketiga adalah hybrid. Hybrid ini adalah gabungan antara binary, kiri kanan seimbang, dengan melebar sebanyak-banyaknya. Nah, apa sih bedanya binary dengan matahari? Oke, binary yaitu kita membuat 2 kaki, ya, dan kita nggak boleh lebih dari ini. Ya, nggak boleh lebih dari 2 kaki. Ya, harus kalau bisa dapat kaki yang baru, Anda harus susun di bawahnya. Ya, terus seperti itu. Nah, kelemahannya apa nih, teman-teman? Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya adalah begini. Kalau Anda misalnya punya kaki yang lebih besar, misalnya A dan B, A-nya lebih besar dibandingkan B, ya berkembangnya lebih cepat, ya. Maka di sistem binary, kalau Anda nggak bisa mengejar, ya, Anda tidak bisa mengejar si A ini, maka yang terjadi adalah biasanya dikenal namanya sistem pairing ya, pasangan ya. Biasanya terjadi pasangannya kecil. Nah, kalau pasangannya kecil, bonus Anda pasti kecil. Kalau bonus Anda kecil, ya otomatis Anda nggak mau lakukan lagi pekerjaan Anda ini. Anda quit. Nah, yang diuntungkan siapa sih sebetulnya? Yang diuntungkan adalah perusahaannya. Kenapa? Omset kaki Anda di A yang besar ini akan lari ke perusahaan. Gitu. Akan lari semua ke perusahaan. Bayangin ini kerja keras Anda. Nggak Anda. Ya. Tiba-tiba karena Anda tidak merasa bisa mengimbangi, maka Anda kehilangan kaki si A ini yang besar. Rugi nggak? Jelas rugi. Rugi banget gitu ya. Karena apa? Tenaganya sama waktu Anda membangun A dan si B ini. Gitu ya. Makanya kalau di dalam bisnis yang sistem binary, Anda pasti disuruh pasang 7 titik. Pasang 7 titik. Kenapa? Supaya bisa ngimbangin. Tapi faktanya nih teman-teman, faktanya Anda nggak bisa ngimbangin. Ya, kalau begitu sudah kaki ini terlalu besar, Anda gitu ya. Dan perusahaan yang membuat sistem binary itu sudah memprediksi pasti tidak terjadi keseimbangan, karena kalau terjadi A dan si B ini seimbang ya, maka perusahaan yang rugi karena dia harus bayar bonus Anda. Oke, jadi itu kelemahan dari binary. Nah, sekarang matahari ini apa nih? Melebar sebanyak-banyaknya ya. Bonus Anda ditentukan dari kelebaran Anda, ya, kelebaran Anda mempunyai frontline seperti itu. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah kan misalnya saya punya 1 orang di Jogja, oke. Kemudian 1 orang lagi di Surabaya, kemudian 1 orang lagi di Jakarta, 1 orang lagi di Medan. Anda bisa bayangkan berapa kos yang harus dikeluarkan untuk membangun itu. Saya harus juga saya harus bangun Surabaya, saya harus bangun Jakarta, dan saya harus bangun Medan.
cost-nya menjadi tinggi sekali, menjadi besar sekali. Gitu. Nah, ini repot gitu teman-teman ya. Oke. Nah, Tianxi menurut saya perusahaan yang cerdas. Kenapa? Dia gabungkan dua sistem ini, binary dan matahari. Dia gabungkan. Nah, apa sih keuntungannya? Jadi ditawarin ya sama kompetitor yang lain datang ke rumah kita, Pak ini bagus Pak sistem binary ini. Kita cukup bilang begini, loh saya juga ada binary, seperti itu. Ya, kita tawarkan mungkin matahari, Pak gini bagus Pak, bla 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 bagus nih matahari dan sebagainya. Ya, Anda cukup bilang, oh saya juga ada matahari. Jadi kita sih sebetulnya udah nggak ada lawan teman-teman, Bapak Ibu ya. Kita nih punya matahari juga, punya binary juga, gitu. Dan luar biasanya binary kita boleh melebar. Nah, menarik kan? Kerjanya hanya dengan 2 kaki, tapi kita boleh melebar. Kita bebas, punya frontline sebanyak-banyaknya. Inilah keuntungan dari sistem yang sekarang ini. Ini saya melihat perusahaan yang cerdas itu harusnya seperti ini, gitu ya. Dia mengupdate marketing plan-nya. Itu yang benar, mengikuti zaman. Jadi tidak kaku gitu dengan pola-pola yang lama. Ini yang benar menurut saya seperti ini. Jadi dia mengupdate terus, ya, bukan perusahaan yang pindah, tidak ya, yang bubar, tidak, tapi dia mengupdate sistem marketing plan-nya. Ini harus memang begitu di industri, ya. Nah, terus kemudian apalagi sih keuntungan dari marketing plan yang ada di Tianxi? Oke, yang pertama adalah PV/BV-nya di perusahaan Tianxi ini besar, 90%. Ya, beberapa produk dulu malah ada yang 100%. Nah, PV/BV ini menentukan bonus kita, teman-teman. Ya, besar kecilnya bonus kita ditentukan dengan PV dan BV ini. Ya, PV adalah point value, BV ada business value. Ya, point value itu contoh misalnya begini. Kalau misalnya harga produk itu 100.000 misalnya, ya. Maka kita lihat poinnya berapa. Ya, poinnya berapa, nilainya BV-nya berapa. Seperti itu. Nah, ada beberapa industri multilevel, perusahaan multilevel di luar sana yang PV/BV cuma 50%. Maksudnya apa? Jadi, kalau tadi harga barang 100.000, maka PV/BV-nya misalnya 50%, berarti harga barang itu dinilai sebesar 50.000. Nah, bonus Anda diambil dari persentase 50.000 tadi. Nah, bayangkan, teman-teman, kerjanya sama, ya kan? Wirawirinya sama, investasinya sama, tapi penghargaannya nggak sama, ya, hasilnya nggak sama. Jadi Anda perlu cermati ini, ya. Boleh barang bagus, ya, boleh perusahaan bagus, tapi kalau sistem marketing plan-nya nggak bagus, ya mendingan ditinggalkan, ya, mendingan Anda tinggalkan. Oke, kalau dia masih misalnya berargumen ini lebih bagus lagi, bla bla dan sebagainya, kita lihat poin yang nomor 4, ya, marketing parameter yang sebelumnya ada tambahan lagi nih teman-teman. Keunggulan dari marketing plan Tianxi ini mungkin bagi orang yang lama mungkin masih ingat ya, dulu di dalam acara presentasi biasanya dikatakan kalau kita menjalankan bisnis Tianxi 1-2 tahun itu bisa penghasilan 20-40 juta per bulan. Pernah dengar mungkin ya seperti itu ya, orang-orang lama pasti pernah dengar gitu ya. Nah, sekarang ayo kita lihat marketing plan Tianxi yang sekarang, ya. Jadi, kalau dulu 1-2 tahun bisa 40 juta per bulan, ya. Kalau yang sekarang Anda bisa lihat teman-teman, marketing plan sekarang. Anda bisa dapat 10 juta, ya. Bisa dapat 20 juta, bisa dapat 40 juta, dan bisa dapat 65 juta. Tapi dalam hitungan apa? Minggu. Nah, bayangkan minggu teman-teman, Anda bisa dapat. Jadi kalau dulu harus kejar per bulan, sekarang kerjanya per minggu. Ya, ini luar biasa, betul-betul luar biasa ya. Oke, jadi masuk lagi ke dalam parameter yang keempat. Ya, apa itu parameter yang keempat? Tadi kita review lagi. Yang pertama adalah perusahaan, yang kedua adalah produk, yang ketiga adalah marketing plan-nya, yang keempat kita masuk ke dalam reward. Parameter yang keempat adalah reward hadiahnya. Oke teman-teman, siapa sih yang nggak seneng kalau sudah bekerja
prestasinya bagus tuh terus dihargai dengan reward, dengan hadiah. Siapa yang nggak senang? Pasti semua senang, ya. Dan saya melihat perusahaan ini luar biasa, gitu. Luar biasanya apa? Dia membagikan reward kepada setiap distributor yang berprestasi. Nah, ilustrasinya seperti kita lomba lari, Anda tahu lomba lari maraton ya, lomba lari maraton, ya. Terus Anda daftar dulu kan? Pasti. Sama di sini juga. Anda daftar dulu 99.000 ya. Daftar dulu. Tapi kira-kira Anda lihat hadiahnya enggak? Kalau lomba lari maraton. Nggak lihat, ya. Tapi Anda yakin nggak ada hadiahnya? Yakin. Kalau nggak yakin panitianya bisa digerebek ya gitu. Anda yakin ada hadiahnya? Sama di bis ini, ya. Anda begitu Anda tanda tangan, Anda daftar, ya. Anda tahu hadiahnya apa di sini? Apa? Reward. Nah, rewardnya tidak main-main teman-teman. Hadiah yang disediakan oleh perusahaan Tiansi kurang lebih senilai 2,5 miliar yang dibagi dalam beberapa tahap. Ya. Ada yang 10 sekarang menjadi 15.000 US dollar, ada 30.000, yang 20 jadi 30.000, terus kemudian ada 50.000 US dollar dan ada 100.000 US dollar. Ya. Kalau dulu hadiahnya mobil mewah, sekarang hadiahnya dalam bentuk uang. Ya. Tapi perusahaan ini unik teman-teman. Kadang bagi uang, kadang bagi hadiah. Ya. Kenapa begitu? Nah, ini saya baru dapat juga jawabannya gitu ya. Kenapa kok seperti itu? Karena ini mengikuti sistemnya syariah. Ya. Oke, jadi kembali tadi ke poin nomor 3, marketing plan kita tuh syariah. Produknya halal, sistemnya syariah. Wah, luar biasa. Nah, karena syariah, jadi ada aturan, kalau tidak salah saya pernah membaca ada aturan tidak boleh mengiming-imingi dengan bentuk bentuk hadiah ya, barang misalnya seperti itu. Jadi sekarang diberikan dalam uang tunai. Kalau uang tunai lain cerita kan seperti itu. Ya, atau misalnya barang senilai. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, barang senilai hadiahnya 15.000, 30.000, 50.000 dan 100.000 US dollar. Ya. Jadi ini tergantung dari moodnya si pemilik Mr. Lee, ini luar biasa. Jadi kalau dia lagi pengen bagi mobil, dia bagi mobil. Ya, kalau dia pengen bagi hadiah uang, ya hadiah uang seperti itu. Tapi nggak masalah sih buat para distributor ya, buat member Tiansi nggak masalah. Mau uang, mau mobil nggak masalah. Yang penting hadiahnya diterima. Dan itu semua gratis. Gratis, tis. Loh, kok Pak Anjar bisa bilang gratis sih? Emang Pak Anjar udah terima? Ini saya tunjukin teman-teman. Nah, nih ya. Oke, ini teman-teman. Ini bukti ya, saya sudah mendapatkan kunci kesejahteraan dari Tiansi. Selain saya sehat, saya sudah pegang kunci yang kedua yaitu kesejahteraan. Jadi saya terima hadiah ini. Ini simbol waktu saya menerima mobil mewah dari Tiansi. Ya, kalau tidak salah 2006 saya terima ini. Nih teman-teman. Jadi saya berharap nanti teman-teman megang kunci ini semua ya. Gitu. Tiansi udah memberikan pada Anda nih, tinggal Anda ngambil. Jadi di ujung sana ya, di ujung sana ini sudah ada kuncinya, tinggal Anda ambil. Oke. Berikutnya apa lagi? Saya tunjukkan juga sama Anda. Ini loh teman-teman. Nah, nih. Penghargaan saya waktu mendapatkan kapal pesiar dan pesawat terbang ya. Ini 2007. Jadi bayangkan teman-teman, saya bisa mendapatkan ini paket ini sekaligus. Ya, sekaligus. 2006 saya dapat mobil, 2007 saya raih yacht dan kapal pesiar. Jadi kalau dibilang nggak ada buktinya, lah ini apa gitu teman-teman ya. Saya sudah merasakan, saya sudah memegang hadiahnya seperti itu. Saya berharap teman-teman juga simbol ini ada di rumah Anda semuanya, gitu. Dan Anda bersyukur yang di sini Anda punya mentor yang bisa mengantarkan ke situ semuanya. Jadi sekali lagi teman-teman, harus ada penghargaan juga. Kita dihargai gitu loh. Sudah berjuang ya, sudah berinvestasi di sini ya, sudah melakukan semuanya dan kita berhak untuk terima hadiahnya. Gitu. Pertanyaannya Anda mau ambilnya kapan, itu aja sih sebetulnya. Ya, Anda mau ambilnya 1 tahun dari sekarang, oke. Ya, 2 tahun dari sekarang, oke.
5 tahun dari sekarang juga oke sih. Kalau menurut saya jangan lama-lama deh, ya. Karena hadiah itu menunggu kok, menunggu Anda, ya. Anda berlari, ya, Anda mau jalan di lintasan maraton tadi, Anda mau tidur-tiduran, ya, silahkan. Hadiah tetap menunggu Anda. Seperti itu. Selama Anda tidak keluar dari perusahaan ini. Ya. Jadi, kalau hadiahnya menunggu, ya sekarang apa yang mau diragukan lagi gitu maksudnya. Ya, apa masih mau ragu-ragu lagi nih? Orang jelas kok hadiahnya ada. Ingat, 2,5 miliar itu suatu angka yang besar. Di luar bonus loh teman-teman. Di luar bonus sharing internasional yang lain-lain. Itu pure hadiah, reward yang diberikan kepada Anda. Oke, bagus ya. Nah, berikutnya adalah atau parameter yang kelima, yaitu yang dinamakan support system atau sekolah bisnis. Nah, apa sih pentingnya dari support system ini, ya, atau sekolah bisnis ini? Gini teman-teman, saya yakin teman-teman tidak semua punya talenta untuk berjual, ya. Saya yakin, ya, termasuk diri saya sendiri. Saya nggak pintar jualan, bikin bendungan, terowongan saya bisa, tapi kalau suruh jualan nggak bisa, nggak mampu, ya, nggak mampu saya. Kenapa? Karena menurut saya, pandangan saya, yang namanya talenta, ya, talenta yang diberikan Allah pada seseorang sehingga dia pintar untuk berjualan. Mungkin seperti Pak Anton di Lampung, beliau pintar jualan karena latar belakangnya sales marketing. Kalau saya terus terang menyerah. Nah, support system inilah, ya, yang membantu saya, ya, membantu saya, mengajarkan saya, orang yang tidak pintar jualan untuk juga bisa menjalankan bisnis ini. Nah, ada konsep yang menarik di sini teman-teman, ya. Support system ini sebetulnya mengajarkan kepada seluruh seluruh membernya, seluruh anggotanya, bahwa sebenarnya tidak jualan pun bisa. Kenapa? Coba Anda perhatikan lagi di 7 langkah dari One Vision, ya, 7 langkah menjalankan di sini. Ada nggak di situ jualan? Tidak dikatakan, tidak ada. Anda harus jualan di situ, ya. Nah, inilah jawaban bagi teman-teman yang tadi, yang profesional, ya, yang pengusaha, ya, yang mungkin waktunya sibuk. Anda juga bisa jalankan ini kok, ya, jalankan ini tanpa harus keluar dari pekerjaan, tanpa harus meninggalkan pekerjaan. Bahkan sekarang ini bisa dijalankan di rumah. Bayangkan, ini luar biasa. Jalankan di rumah dengan cara seperti ini, dengan cara live streaming, ya. Anda cukup memanfaatkan gadget yang Anda punya, yang Anda pegang sehari-hari. Anda jalankan di sini, ya. Bagaimana kita mengundang, bagaimana membuat daftar nama, ya. Mengundang, cukup diundang ke sini, cukup bagikan linknya, ya. Terus kemudian presentasi, Anda cukup dengarkan kok. Dengarkan acara presentasi ini, diundang orangnya ke sini, ya, untuk melihat sama-sama, ya. Follow up-nya juga sama, ya. Tanpa harus tetap bertemu maksudnya. Cukup melakukan hal yang seperti ini. Simple. Ini kata kuncinya di sini adalah simple, sederhana sekali bisnis ini. Ya, sederhana. Anda bisa lakukan ini kalau yang ibu-ibu rumah tangga, mungkin sambil saya beberapa bahkan melihat, ya, sambil gendong anak. Luar biasa nih kalau di tim winners tuh, sambil gendong anak, sambil masak, ya, bisa dilakukan. Wah, benar-benar wanita ini multi talenta, ya. Gitu. Saya aja nggak sanggup gitu. Jadi teman-teman, ini bisa dilakukan dimanapun, ya. Kalau dulu kami harus door to door, ya, door to door, jalan kemana, ketemuin orang lah, intinya seperti itu. Sekarang disederhanakan dengan apa? Dengan gadget yang kita punya. Saya yakin Anda setiap hari pegang gadget, setiap hari, ya. Ayo, ada nggak yang nggak pegang gadget setiap hari? Nggak mungkin, pasti Anda bangun tidur aja Anda pegang gadget kok. Nah, ayo manfaatkan gadget yang kita punya ini untuk apa? Untuk menjalankan usaha ini. Simple dan sederhana. Dan luar biasa, bisa menembus batas negara. Ya, batas negara. Bukan batas provinsi, tapi batas negara. Bukan batas kota. Ya, karena apa? Linknya kan luar biasa nih. Internet tuh jaringannya luar biasa sampai kemana-mana. Ya, beda dengan kami ini waktu di awal-awal menjalankan di sini. Kalau dengan kondisi susah saja bisa, harusnya
ini harus jauh lebih bisa lagi, ya, harus lebih bisa lagi. Kenapa? Ya udah nggak ada hambatannya kok, gitu. Problemnya apa sih di sini? Yang paling besar biasanya ditolak kan? Kalau ditolak kan kecewa, sakit hati. Sekarang gimana mau kecewa, gimana mau sakit hati, orang nggak ketemu orangnya kok, ya nggak ketemu orangnya. Jadi apa alasan lagi? Jadi nggak perlu alasan lagi ya. Oke, lakukan. Jadi itu support system. Jadi harus Anda ikuti SOP dari support system kalau Anda pengen sukses, ya. Nggak ada tawar-menawar sebetulnya di sini. Anda ikutin aja. Toh ikutin juga 1-2 tahun itu waktu yang singkat kok, ya. Saya aja menyelesaikan bintang 8 waktu itu cuma 11 bulan. Ya 11 bulan dah, saya selesaikan aja deh. Sekarang saya prinsip nggak mau lama-lama kalau namanya sukses. Oke, berikutnya adalah parameter yang keenam, jaringan internasional. Nah, ini Anda baru merasakan besarnya perusahaan ini kalau Anda sudah mengikuti event-event internasional dari Tianxi. Kenapa? Kok bisa begitu? Jadi, ini saya akan sharingkan sedikit ya, waktu saya datang ke acara, ya, itu saya melihat bendera dari negara mana ada. Ya. Bahkan saya sempat ngambil beberapa benderanya gitu ya. Saya ambil benderanya gitu. Nah, Anda bisa bayangkan kalau dalam suatu acara, ya, acaranya besar dan ribuan orang datang ke acara itu dari berbagai negara. Anda baru bisa lihat di situ besarnya perusahaan ini. Gitu, ya. Saya punya cerita menarik ya, pengalaman saya internasional yang pertama kali. Waktu itu saya ini orangnya nggak mudah percaya ya teman-teman. Biasalah orang teknik tuh orangnya nggak mudah percaya. Ya, apa ya istilahnya wong Jawa ki ngeyel. Nah, gitulah ya. Kata yang paling tepat tuh ngeyel. Nah, upline saya ini luar biasa orangnya. Beliau seorang ya engineer juga sih ya, engineer. Teman-teman, upline saya di atas saya adalah adik saya sendiri. Nah, pasti nggak enak ya disponsori adik ya, makanya saya nggak jalan-jalan waktu itu. Tapi adik saya pintar, dia ngajak upline-nya lagi di atasnya. Nah, kebetulan beliau ini seorang engineer juga, sipil, bahkan MBA gitu. Nah, saya baru mau denger apa yang dikatakan beliau waktu itu. Akhirnya waktu itu kalau tidak salah saya bintang 7 ya, bintang 7. Saya dibilang begini. Awalnya begini teman-teman. Awalnya saya melihat pin Tianxi yang gambar singa langit itu, ya, kok bagus gitu ya. Terus beliau bilang begini, saya tanya begini, Pak, saya boleh dong dikasih pinnya? Terus apa jawaban beliau waktu itu? Loh, ini Mas Anjar harus beli. Boy, beli. Oke Pak, saya beli deh. Berapa? Belinya harus di Cina. Kaget saya. Berarti belinya harus di China. Ya sudah, kalau kamu belinya di China kan saya nggak bisa apa-apa kan. Nah, setelah berapa bulan kemudian, waktu itu saya masih bintang 7, saya ingat sekali. Beliau mengatakan ini, Mas, ayo kita ke Cina. Untuk apa? Untuk menghadiri perayaan besar. Konvensionalnya, acara besar, gitu ya. Gitu. Konvensi internasional. Nah, jadi oke. Terus gimana Pak ininya syaratnya? Syaratnya ya Anda harus datang ke sana, lihat. Kalau Anda Mas Anjar kan nggak percayaan nih, ya kita lihat pabriknya di sana, lihat lihat besar atau tidak perusahaannya di sana. Oke. Terus saya tanya berapa Pak biayanya? Dia bilang waktu itu 10 juta. Kaget saya, 10 juta. Baru bintang 7 suruh bayar 10 juta. Nggak ada duit Pak. Saya bilang nggak ada uang Pak, kalau 10 juta. Beliau hanya bilang begini, Mas Anjar nih harus lihat visi, ya. Saya tahu nih Mas Anjar ini orang nggak percaya, dan Mas Anjar harus lihat visi. Nggak ada kata lain yang bisa yang bisa meyakinkan Mas Anjar kalau Mas Anjar nggak lihat visinya. Mas Anjar nggak ke Cina. Gitu. Ya terserah Mas Anjar mau cari uang dari mana 10 juta itu. Yang jelas kalau pengen mau lihat visi, ya Anda harus ke Cina. Seperti itu. Kalau memang pengen lihat bukti, Anda harus ke Cina. Wah, saya pusing waktu itu. Jujur teman-teman, Bapak Ibu, 10 juta bintang 7 waktu itu masih baru sekitar berapa ya? Belum besar, masih sekitar mungkin antara 5 jutaan deh gitu ya. 5 apa 4 juta lah gitu ya.
Akhirnya saya pontang-panting, teman-teman. Jujur, pontang-panting. Kenapa? Pontang-pantingnya saya harus cari pinjaman. Ya, mungkin teman-teman juga ada yang minjem ya. Di sini ada yang minjem juga, hutang begitu ya. Kalau kata Pak Abdul Sattar, katakan hutang itu apa jelek enggak ya, selama ada niat masih membayar tidak jelek, dan hutang itu harus benar-benar diselesaikan ya, kalau dalam agama Islam harus diselesaikan. Oke, akhirnya saya dapat, terus saya bilang, Pak, saya sudah dapat, oke, saya siap berangkat ya. Oke, saya berangkat ke sana. Begitu saya berangkat ke China, yang pertama kali saya lihat adalah perusahaan. Jadi gini teman-teman, kalau orang-orang waktu yang datang ke sana tuh ke acara konvensi internasional tuh lihat sono lihat foto-foto, saya enggak dulu. Yang saya cari ini bener enggak nih perusahaannya ya. Saya tanya, bahkan waktu saya menginap di hotel, saya tanya kepada tanya kepada guidannya, terus kepada gini, di China sih ternyata ada juga orang Indonesia ya. Saya tanya orang Indonesia yang di China, saya tanya itu perusahaan Tianjin gimana? Oh gede, memang perusahaan besar gitu. Saya cari tahu, bahkan saya cari tahu rumah sakitnya seperti itu. Ya, di sana ternyata ada rumah sakit tradisional dan sebagainya. Jadi kunjungan saya pertama itu betul-betul saya malah nggak jalan-jalan sih sebetulnya ya. Jadi yang saya cari adalah informasi. Karena buat saya ini penting untuk meyakinkan diri. Ya, bener nggak nih perusahaan yang saya ikuti? Ya, sesuai tadi dengan parameter yang pertama. Bener nggak gitu? Bener nggak? Karena saya mempertaruhkan pekerjaan saya waktu itu. Oke, singkat kata akhirnya begitu saya yakin, berikutnya 11 bulan kemudian saya menyelesaikan menjadi bintang 8. Ya, bahkan waktu itu ada pembagian reward kalau tidak salah di Jerman waktu itu ya. Saya dengan adik saya itu hanya selisih kurang lebih sekitar 200 jutaan waktu itu. Wah, saya nyesel banget ya. Saya masih di posisi bintang 7, kalau ada peringkat ke 13 waktu itu ya, sampai 13 mungkin saya sudah bisa ikut. Hanya cuma selisih kurang lebih 200 juta. Saya nyesel banget itu ya. Kalau nggak saya menjadi penerima reward mobil di Jerman ya, tapi nggak apa-apa ya, semua akan menjadi pelajaran. Oke teman, kalah di sini, gagal di sini sebetulnya bukan kalah sih, sebenarnya kita lagi menyusun kepingan yang menyusun batu ya. Batu untuk apa nih? Untuk kita bisa berdiri sebagai seorang pemenang, itu yang penting ya. Oke, nah berikutnya lagi, tadi sudah lihat jaringan internasional, jadi besar sekali, percaya saya aja deh ya. Saya sudah berulang kali datang ke acara konvensi internasional seperti tadi. Terus ini yang penting, kan di dalam undangannya kan yang nomor 7 dirahasiakan ya gitu. Ya memang saya rahasiakan gitu teman-teman. Kenapa? Karena ini nggak saya bagikan, bahkan Pak Didi aja ini mungkin baru tahu sekarang nih gitu ya. Ada parameter ketujuh yang nggak pernah, jarang disebut-sebut ya gitu. Bahkan nggak pernah disebut sih sebetulnya. Nah, parameter yang ketujuh adalah upline. Oke, kenapa upline? Nah, ini teman-teman. Gini, saya banyak belajar ya, dalam sekolah bisnis diberitahu bahwa upline adalah jalur hidup Anda di bisnis ini. Kenapa? Karena upline adalah orang yang paling peduli, itu yang pertama. Dia peduli. Persetan orang lain katakan apa, bahkan kadang-kadang orang terdekat kita juga meremehkan kita, tapi ada seseorang yang selalu percaya dengan kita. Siapa? Upline Anda, orang yang mengajak Anda, orang yang mengundang Anda ke acara seperti ini, orang yang memberikan link kepada Anda ya. Dia peduli teman-teman ya. Bayangin, mungkin orang tua kita masih peduli, tapi di luar itu saya nggak melihat ada orang yang peduli selain upline yang mengundang Anda hari ini ya. Dia peduli dengan Anda. Nah, terus kemudian lagi apa? Upline tadi adalah orang yang selalu peduli dengan Anda. Upline adalah jalur hidup Anda. Upline adalah orang yang paling tahu tentang di bisnis ini, paling tahu bisnis ini dibandingkan Anda. Upline adalah orang yang dia selalu akan bersikap positif pada Anda. Masalahnya kita nggak bisa memilih upline ya. Kita nggak bisa milih upline nih, jujur. Kalau saya boleh milih, saya pengen punya upline tuh Pak Luis, Pak Rudi M. Nur, seperti itu. Dan ternyata Allah mengirimkan upline-nya adalah adik saya sendiri. Nah, bayangin kalau sponsornya adik saya sendiri, pasti bentrokannya banyak, konfliknya banyak. Tetapi saya di sini, kita harus merendahkan hati ya teman-teman ya. Kalau ingin sukses, kita harus merendahkan ego kita, hati kita ya. Karena apa? Di bisnis ini kita harus banyak mendengar dan action.
tidak mempertanyakan, tapi harus mendengar dan action. Ya, dengarkan aja dulu. Apa sih yang diinstruksikan? Ya, apa sih yang dikatakan? Anda ikutin aja. Gitu. Toh nggak lama-lama kok ngikutinnya. 1-2 tahun ke depan. Itu nggak lama. Ya, saya dulu berpikir gitu. Oke, kalau saya masih ego, ya kalau saya masih bersikeras mempertahankan pendapat saya mungkin nggak jalan-jalan di bis ini. Yang saya lakukan apa, teman-teman? Ya udah, saya merendahkan diri dulu, ya, mendengarkan dulu. Gitu. Karena apa? Saya cuma berpikir gini, 1-2 tahun saya harus selesaikan ini. Gitu. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Memang keras upline saya. Wow, pokoknya mungkin Anda merasakan lah ya, punya upline yang keras gitu ya. Tapi percayalah teman-teman, itu semua untuk Anda kok. Ya, saya juga ngalami hal-hal kayak gitu. Ya, mengalami hal yang boleh dikatakan mungkin dalam tanda petik tidak enak dengan upline Anda. Tapi faktanya yang terjadi, teman-teman, begitu saya selesaikan, saya bisa bersama upline saya itu kemana aja tuh, maksudnya ke luar negeri, ya ikut, katut gitu ya, makan enak katut, terus kemudian apalagi ya, banyak hal yang di luar di luar perkiraan saya lah, teman-teman ya. Bayangkan ke luar negeri, boleh dikatakan waktu itu saya pernah mengalami, teman-teman, dalam 1 bulan saya diajak upline saya untuk ke luar negeri, sama bahkan waktu itu keluar negeri dan keluar daerah ya, keluar pulau bahkan ya. Itu 1 bulan, itu saya waktu itu pernah 25 hari nggak di rumah. Mungkin kalau orang-orang udah dimarahin ya sama istrinya ya, 25 hari nggak di rumah, lah kemana? Gitu. 25 hari itu saya waktu itu ke Surabaya, ya Surabaya, terus kemudian saya membangun lagi Purwokerto, habis itu saya lagi membangun Pekanbaru, dari Pekanbaru saya ke Medan, dari Medan saya ke Singapura. Ya, waktu itu peresmian kantor pusat Tiansi di sana. Habis itu saya diajak lagi ke Malaysia. Bayangkan 25 hari nggak di rumah, jalan-jalan terus, teman-teman. Ya. Dan ini pasti akan terjadi juga sama Anda. Nah, teman-teman yang sekarang nih, kita kan sedang siap-siap untuk berangkat ke mana? Singapura ya. Gitu, yang trip dapat Singapura. Bahkan yang dapat Singapura juga trip lagi ke mana? Thailand. Hanya sedang corona aja nih. Kalau kita nggak corona nih, mungkin kita udah jalan-jalan lagi nih. Mungkin live streamingnya bukan di rumah seperti ini ya, bukan di Jogja atau di Lampung. Mungkin kita live streamingnya di Pattaya atau bisa di Singapura seperti itu ya. Dan menariknya apa? Kita minum kopi bareng-bareng, teman-teman. Ya, kita menikmati kemenangan kita di situ. Seperti itu. Jadi teman-teman lupakan deh kalau Anda punya masalah dengan upline. Ya, yang perlu Anda pikirkan satu, masa depan Anda, ya, keluarga Anda. Yuk lihat di punggung Anda, di pundak Anda nih siapa yang ada anak istri Anda di situ. Ya, ini yang perlu Anda harus prioritaskan, ya. Prioritaskan itu. Lupakan nih masalah dengan upline, karena upline akan selalu mengantar Anda. Dia akan mengatakan Anda bisa, Anda bisa, Anda bisa. Seperti itu. Ya. Jadi teman-teman semuanya, penting loh upline di sini. Ya, dia bukan hanya sekedar sosok seseorang yang nawarin seperti itu, datang gitu. Enggak. Ya. Dia adalah, kalau boleh dikatakan, dia sebetulnya adalah mungkin jalannya Tuhan Gusti Allah pada kita. Ini loh malaikat kita yang datang ke rumah kita. Ini loh yang akan membuat kita hidup lebih baik gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu pertolongan Gusti Allah itu datang dari mana saja ya. Gitu. Kita tidak pernah bisa menduganya seperti itu. Ini mungkin jawaban semua teman-teman. Jadi parameter yang ketujuh adalah upline. Dan menariknya di sini teman-teman ya, dalam under jaringan saya di bawah sini itu Anda punya mentor yang luar biasa. Ya, ayo kita lihat urut-urutan ya. Di sini ada Diamond, Bapak Didi Waryanto, yang prestasinya juga ada kok, bukan prestasinya nggak main abal-abal, prestasinya juga sama seperti saya, peraih sampai pesawat terbang ya. Kemudian di tim winners ada Diamond juga ya, peraihnya sama juga
Berarti bukan cuma sekedar omong-omong, enggak ya, penerima bukti juga. Kemudian lagi ada di sini ada Bu Sinaga sebagai mentor kesehatan. Ya, Anda bisa konsultasi dengan beliau yang berkaitan dengan kesehatan. Di sini juga ada Pak Sueb, Diamond juga. Kemudian ada siapa lagi? Ada Pak Abdul Sattar. Nah, Pak Abdul Sattar, beliau kalau mau tanya tentang halal haram, beliau yang jawab. Kita punya nih komponennya semuanya, punya yang yang berkompeten untuk menceritakan itu. Terus kemudian lagi ada Pak Anton di Lampung, Diamond juga, bukti penerima BMW. Ya, kemudian ada Pak Yanto, itu juga Silver Line, umroh bisa mendapatkan dari bis ini, bisa umroh. Ini luar biasa. Terus kemudian lagi ada Pak Yadi, ya, penerima juga reward, di bawahnya juga ada penerima reward juga. Nah, ini teman-teman, artinya apa? Anda kalau bergabung di bis ini, backupnya tuh kuat gitu loh. Ya, backupnya kuat. Backupnya siapa? Para diamond ini, para leader ini, para lion ini backupnya kuat sekali. Karena apa? Anda nggak perlu berdebat macam-macam. Ya, kalau misalnya ada orang yang mengatakan mana buktinya, Anda cukup sebutkan nama-nama tadi. Ya, Anda bisa buka di Google. Kalau Anda ketik Anjar Setiono Tiens, maka akan keluar profil saya di situ. Nah, ini bisa Anda gunakan untuk meyakinkan teman-teman yang nggak percaya. Ya, jadi Anda bisa gunakan. Anda backupnya, kecuali nih misalnya Anda backupnya katakanlah kalau dalam ketentaraan gitu ya, Anda ini semua gitu loh. Baru kopral, baru sersan, jenderal. Nah, kalau sudah backupnya kuat, ya, sistemnya kuat, terus kemudian produknya bagus, mentornya ada, strateginya kita ada semua. Ya, Anda mau main apa kalau di bis ini? Mau main udara kita siap, mau main darat siap, mau main online siap, ya, mentornya ada semua. Nah, jadi sebenarnya tinggal Anda sendiri siap enggak gitu loh, mau enggak gitu. Apakah ini hanya dilewatkan atau Anda mulai dari sekarang berpikir, yuk berjuang sama-sama, mentornya ada kok gitu. Buktinya ada kok, seperti itu ya. Jadi apa yang sangat penting di sini, maka saya serahasiakan nih teman-teman, karena orang inilah yang sebetulnya dalam kehidupan kita selama kita mau menjalankan bis ini sangat berperan penting ya. Kebahagiaan upline itu cuma sederhana teman-teman ya. Saya kalau di dalam satu acara acara vision seminar ya, kalau saya duduk di deretan para VIP ya, saya cuma pengen begini aja nih, waktu ada jaringan saya ya yang maju ke depan sukses, tinggal colek sebelah saya nih, Pak tahu nggak Pak, itu downline saya loh Pak, kan seperti itu, enak kan gitu ya. Jadi bukan hadiahnya yang saya minta, enggak, saya cuma pengen nyolek sebelah saya tuh ya, crossline saya, Pak itu loh jaringan saya loh Pak, seperti itu ya. Jadi teman-teman, Anda harus berpegang tangan kepada upline ya, jangan malah punya masalah dengan upline ya, lupakan dulu deh ya, simpan dulu 1-2 tahun ke depan, fokus pada kehidupan Anda sendiri gitu loh. Di pundak Anda nih banyak bebannya yang harus Anda selesaikan. Jalannya cuma satu, menyelesaikannya apa? Ya dengan kesuksesan, ya, dengan kemenangan. Kemarin Pak Abdi luar biasa itu. Ya, beliau cerita, itu menginspirasi saya juga gitu ya. Kalau seorang jenderal tuh bukan dinilai atau dikenang dari berapa banyak pertempuran yang dimenangkan, enggak, tapi dinilai dari dia nggak akan pernah keluar dari gelanggang. Nah, sama di sini teman-teman, seorang leader itu dikenang bukan dari rewardnya, tidak ya, tidak dikenang dari rewardnya, tapi seorang leader itu dikenang dari berapa banyak ya jaringannya yang sukses, yang berdiri di panggung, menerima reward, menerima kemenangan di situ ya, di impact di ribuan orang internasional ya, itu dikenangnya. Jadi seorang leader itu dikenang karena itu, berapa banyak yang sudah dinaikkan ke panggung
ya berkat uluran tangannya. Ya, itu teman-teman. Jadi kebahagiaan upline ya, kami ini para leaders adalah kebahagiaan saya secara pribadi sesungguhnya kalau adalah bila mana Anda berdiri di panggung, ya, Anda menerima hadiahnya, ya, ditepuk tangan ribuan orang dari seluruh dunia, dan di situ Anda menyebutkan terima kasih upline, ya, terima kasih Pak Anjar, terima kasih Pak Didi, terima kasih Pak Abdul Sattar, terima kasih Pak Yamto, terima kasih Pak Anton, ya terima kasih Ibu Sinaga, itu aja, ya. Habis itu kita menikmati sama-sama kemenangan Anda itu, ya, akan menikmati sama-sama, ya, minum kopi sama-sama, makan bersama, nikmati. Anda perlu dirayakan, ya. Dan saya menunggu itu teman-teman, ya, sangat-sangat menunggu itu. Saya kangen ya dengan suasana seperti itu. Saya pengen tuh Anda yang berdiri di sana, ya, Anda juga ikut merasakan apa yang kami rasakan. Oke, teman-teman. Jadi ya mungkin itu sharing saya ya kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu, malam hari ini. Semoga apa yang saya sharingkan, ya, yang saya bagikan malam hari ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sekali lagi pastikan teman-teman ya, Anda pahami parameter ini, terutama bagi yang baru ya. Pahami parameter ini ya, supaya Anda tidak kejeblos, karena di sana banyak di luar sana itu yang abal-abal gitu ya. Karena kalau sampai Anda terjeblos, nanti Anda nyalahin multi levelnya, nyalahin perusahaannya dan sebagainya ya. Makanya malam hari ini saya berikan tips pada Anda supaya Anda tidak kejeblos. Dan perlu diingat kalau Anda sudah memutuskan Anda menjalankan bisnis ini, Anda harus bergandeng tangan dengan upline ya. Jangan pernah lepas ya, karena dialah yang akan mengantarkan Anda ke puncak sukses. Oke, semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Selamat malam, tetap jaga kesehatan ya, ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Mudah-mudahan corona ini segera berakhir supaya kita juga bisa bertemu lagi. Saya juga sudah kangen dengan teman-teman untuk men-sharingkan secara langsung pengalaman saya ya dalam menjalankan bisnis selama 18 tahun. Oke teman-teman, see you, saya tunggu di puncak sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.